Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami kelompok 9 di mata kuliah BK Belajar. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai macam-macam permasalahan dalam belajar. Teman-teman semua, pastinya pada penasaran kan gimana isi materinya? Yuk, mari kita simak videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu fobia sekolah. Fobia sekolah atau penolakan sekolah dan sering disebut mogok sekolah adalah bentuk kecemasan yang tinggi terhadap sekolah yang biasanya disertai dengan berbagai keluhan yang tidak pernah muncul ataupun hilang ketika masa keberangkatan sekolah lewat, yaitu hari Minggu atau hari libur. Fobia sekolah dapat sewaktu-waktu dialami setiap anak hingga usianya 14-15 tahun. Saat dirinya mulai bersekolah di sekolah baru atau menghadapi lingkungan baru, ataupun ketika anak menghadapi suatu pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolahnya. Seseorang menghindari sekolah dengan berbagai macam alasan. Misalnya, menghindari sekolah dengan alasan sakit. Rasa sakit ini kadang-kadang memang nyata, tetapi akan hilang setelah orang tua mengizinkan anak untuk tidak pergi sekolah. Kemudian, menghindari sekolah dengan menjelek-jelekkan keadaan sekolah, sehingga orang tua berusaha untuk memindahkan sekolah. Tetapi, usaha ini tentu tidak akan menyelesaikan masalah anak. Lalu, menghindari sekolah dengan alasan takut, tetapi tidak jelas apa yang ditakuti. Seseorang yang mengalami fobia sekolah kadang-kadang prestasinya cukup tinggi. Mereka dengan senang hati belajar di rumah, tetapi mereka enggan pergi ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Alika Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegagalan dalam sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kegagalan dalam sekolah. Pertama, yaitu memiliki keyakinan yang salah. Faktor yang cukup berpengaruh kenapa orang gagal meraih prestasi adalah karena keyakinan yang salah atau memiliki keyakinan yang negatif tentang orang-orang yang berprestasi. Kedua, tujuan tidak jelas. Tujuan yang tidak jelas menyebabkan seseorang mudah merubah tujuan. Dan jika seseorang tersebut mudah merubah tujuan, hal tersebut akan membuat seseorang tersebut kesulitan untuk mengejar tujuannya. Yang ketiga, yaitu tidak yakin berhasil. Banyak orang yang menetapkan tujuan, tetapi tidak yakin bahwa tujuannya tersebut dapat tercapai. Karena jika kita menganggap tujuan kita tidak mungkin berhasil, maka kita tidak akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, tidak memiliki strategi belajar yang tepat. Banyak orang yang gagal atau kurang mempunyai prestasi yang maksimal karena tidak memiliki strategi belajar yang tepat. Jadi, untuk mencapai keberhasilan dalam bidang pendidikan, diperlukan perencanaan strategi yang tepat. Kelima, yaitu tidak memiliki program belajar. Setinggi apapun keinginan kita untuk meraih prestasi belajar, hal tersebut tidak akan dicapai bila kita tidak memiliki program belajar. Karena jika kita tidak memiliki program belajar, hal tersebut akan menyebabkan kita sulit untuk mengevaluasi terhadap hasil atau persiapan yang kita lakukan. Keenam, yaitu tidak melakukan tindakan sesuai program. Kesalahan lainnya, kenapa seseorang tidak dapat meraih prestasi puncak dalam belajar, biasanya disebabkan karena seseorang tersebut tidak melakukan tindakan sesuai program. Karena jika kita tidak melakukan tindakan sesuai program, biasanya hal itu disebabkan karena seseorang tersebut tidak fokus ataupun tidak mempunyai komitmen terhadap program yang disusun. Ketujuh, tidak melakukan evaluasi. Kesalahan lainnya adalah seseorang tidak melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil yang telah dilakukannya. Kedelapan, menyalahkan orang lain. Penyebab kegagalan belajar lainnya yaitu menyalahkan orang lain atau situasi.
Banyak orang yang menyalahkan pihak lain, situasi, atau kondisi untuk menutupi kelemahannya dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengapa orang tersebut tidak berhasil. Kesembilan, mencari alasan. Banyak orang yang mencari alasan untuk menutupi kegagalan atau kemalasannya dalam mengejar prestasi belajar dengan berbagai macam alasan. Kesepuluh, melakukan pembenaran. Banyak orang yang melakukan pembenaran terhadap keberhasilan orang lain dengan maksud untuk menutupi kelemahan dan kemalasannya. Dan yang ke-11 yaitu mudah menyerah, yang ke-12 sering menunda, dan yang terakhir yaitu terpengaruh pesimisme orang lain. Baiklah, saya Juwita Ramadana akan menjelaskan mengenai perilaku menyontek. Apa itu perilaku menyontek? Menyontek adalah perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau nilai akademis menggunakan cara tidak jujur seperti melihat jawaban hasil orang lain, menulis catatan kecil di meja, telapak tangan, atau sobekan yang bersembunyi, melihat buku pedoman, catatan, atau media elektronik handphone. Menurut Al-Hadza 2007, yang termasuk dalam kategori menyontek antara lain adalah meniru pekerjaan rumah, bertanya langsung kepada teman ketika sedang melaksanakan ujian, membawa catatan pada kertas, pada anggota badan atau pakaian, masuk ke ruang ujian, menerima trofi atau jawaban dari kawan, mencari bocoran soal, barisan atau saring tukar, menyuruh atau meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan hasil ujian di kelas, atau tugas penulisan paper dan teks. Menurut Hartanto 2012, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan menyontek, yaitu adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Selanjutnya, keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang selanjutnya, kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Dan adapun 5 cara mengatasi siswa yang punya kebiasaan menyontek. Yang pertama, menjelaskan dampak buruk dalam menyontek, menguji hasil ujian hasil siswa walaupun belum memenuhi standar. Yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran dalam diri siswa. Yang keempat, memberikan siswa banyak latihan untuk menjawab soal. Dan yang terakhir, jadilah guru yang tegas. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai burnout bersekolah. Jadi, menurut pendapat ahli Pinus dan Aronson, burnout ialah sebagai kondisi emosional siswa yang merasa lelah dan jenuh secara mental maupun fisik sebagai akibat dari tuntutan pekerjaan maupun tugas sekolah yang meningkat yang menyebabkan seorang siswa cenderung stres dan tidak mampu mengendalikan sebuah emosi. Adapun tanda-tanda dari seseorang yang mengalami burnout yaitu pertama, cepat marah dan sering kesal. Yang kedua, sering memperhatikan jam dinding saat di sekolah maupun saat di kuliah. Yang ketiga, rasa bersalah dan menyalahkan. Yang keempat, isolasi dan penarikan diri. Yang kelima, terdapat perasaan gagal di dalam diri sendiri. Adapun faktor penyebab dari terjadinya burnout bersekolah ini, yang pertama itu ialah faktor internal yang terjadi dalam diri sendiri, tidak adanya motivasi, rasa malas, dan juga memikirkan hal-hal di luar sekolah. Contohnya itu seperti pacaran. Dan yang kedua itu ialah faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu guru mengajar di kelas dengan cara yang membosankan, atau menurut siswa itu
cara mengajarnya membosankan. Yang kedua, orang tua yang selalu menuntut lebih kepada anaknya. Dan yang ketiga, ketidakcocokan dengan teman. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi burnout bersekolah, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga kreatif, menyampaikan informasi manfaat dari belajar, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan materi mengenai macam-macam permasalahan dalam belajar. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dengan mudah dipahami oleh kita semua. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.